Nah, video ini khusus untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Kicau ya. Bagaimana kita bisa membedakan mana trotol jantan, trotol betina pada saat usia belajar nangkring atau usia belajar terbang? Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan, khususnya buat kalian yang masih bingung ya menentukan mana trotol jantan, trotol betina. Nah, ini ada pertanyaan dari Sobat Kicau. Kita kesulitan untuk menentukan mana jantan, mana betina, khususnya di usia belajar nangkring atau usia belajar terbang. Nah, pada saat itu kita ingin memasangkan ring, masih saja kita bingung mana jantan, mana betina. Nah, di video kali ini akan kita tunjukkan Sobat Kicau Mania cara paling mudah untuk melihat mana trotol jantan atau trotol betina, khususnya di usia belajar nangkring, belajar terbang ya, usia pada saat kita memasangkan ring, yaitu di usia 12 hari sampai 15 hari. Nah, kalian bisa simak video ini sampai habis supaya kalian mendapatkan ilmu yang kami berikan. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, memang benar banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita dan kesulitan sekali membedakan mana jantan, mana betina, khususnya mereka yang baru saja ternak burung murai batu ya, pemula. Nah, rata-rata mereka bingung ketika melihat anakan murai batu turun gelodo atau belajar nangkring atau belajar terbang. Nah, termasuk pada saat memasangkan ring. Nah, pada saat memasangkan ring ya sama dengan kita waktu awal mula ternak burung murai batu, masih kesulitan mana jantan, mana betina. Nah, yang pertama kali kita lakukan Sobat Kicau Mania ya, ketika kita memasangkan ring, kita harus tahu mana jantan, mana betina. Takutnya ada beberapa pelanggan kita yang menanyakan ya, nanti ketika kita ditanya mana jantan, mana betina, kita tidak tahu sesuai dengan nomor ring yang kita pasang. Karena ada juga beberapa peternak itu yang konsisten memasangkan ring ya sesuai urutan ringnya, sesuai dengan urutan nomor ring. Nah, jadi dia bisa sambil catat di buku. Nah, ini trotol jantan, nomor ring sekian. Nah, itu contohnya. Namun ada juga ya beberapa peternak ini yang tidak konsisten dengan ring, artinya nomor ring itu acak ya. Nah, tetapi walaupun acak ya, penangkar itu harus tahu mana trotol jantan, mana trotol betina ya. Contohnya ring sekian itu jantan dan ring sekian itu betina. Nah, ketika berhadapan dengan pelanggan dia sudah hafal nomor ringnya. Nah, itu pentingnya nomor ring bagi kita Sobat Kicau Mania. Selain untuk kode, itu juga memang urutan bahwa kita ini ternak burung murai batu, sudah memanen anakan murai batu, sudah yang kesekian kali. Nah, bagaimana menurut kalian Sobat Kicau Mania? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Oke, lanjut langsung masuk ke inti video Sobat Kicau Mania. Di sini kita pasang ring ya, anakan murai batu usia 12 hari ke atas ya. Jadi ini yang kita genggam ini trotol jantan Sobat Kicau Mania. Kenapa dia bisa kita nyatakan jantan? Karena kepalanya petak, ujung paruh bagian bawah hitam pekat. Nah, selain itu juga kita bisa melihat dari bentuk mata ya. Nanti akan kita tunjukkan bahwa matanya ini besar, matanya below. Nah, rata-rata anakan jantan matanya seperti itu ya. Jadi cukup 3 saja kita menilai kalau usia seperti ini ya. Nah, kalau untuk dari segi suara mungkin kalian masih bingung. Jadi kita akan berikan yang pasti saja di sini. Kepala papas, kepala petak. Nah, itu ciri-ciri trotol jantan. Kemudian tatapan dari depan itu tajam ya, matanya besar, mata below, dan ujung paruh bagian bawah sudah terlihat hitam pekat seperti arang. Nah, ini sudah selesai kita pasang ring Sobat Kicau Mania. Selanjutnya kita akan lihat dia nangkring bagaimana ya, apakah aman. Nah, itu salah satu syarat ya. Ketika kita memasangkan ring, kita juga harus memastikan bahwa kakinya bisa mencengkram dengan baik. Nah, seperti yang kita lakukan ini, kita tes di jari kita. Lalu kita akan tes di tangkringan kayu yang ada di dalam sangkarnya. Nah, tangkringan kayu atau tangkringan burung lovebird ya boleh Sobat Kicau Mania untuk anakan murai batu seusia ini. Karena ada serat-seratnya itu garis-garis, dia bisa mencengkram dan kukunya bisa mencengkram dengan baik di tangkringan lovebird seperti yang kita pakai ini. Nah, ini juga cocok untuk anakan murai batu seusianya.
Nah, kemudian di sini kita jelaskan ya, anakan murai batu seperti ini ada suara yang nadanya O, ada juga yang suara nada I, ada juga yang bercampur nadanya O dan I. Nah, kalian mungkin pemula masih bingung, jadi nggak usah kita bahas lebih lanjut soal itu. Yang pastinya kalau untuk anakan jantan lebih ngebas, ya, lebih banyak nada O, nadanya bulat. Sedangkan untuk betina sudah kelihatan usia seperti ini melengking. Ya, volume suaranya melengking, apalagi pada saat mereka minta makan buka mulut ya, itu suara betina melengking. Nah, sedangkan jantan itu suara seperti ada tertahan di tenggorokan, artinya ngebas dan tebal. Untuk lebih lanjut kalian bisa cek di video kami tentang perbedaan suara. Itu ada, kalian cek di playlist di channel 1 kami dan di channel 2. Sudah ditonton ratusan ribu kali ditonton. Nah, untuk yang di hadapan kita ini trotol jantan sobat kicau mania yang nangkring di atas kardus ini. Nah, di sini kita akan mengajak kalian untuk fokus di bagian kepala. Bagian kepala dari belakang ini terlihat papas dan petak, kepalanya besar. Nah, kemudian dari samping kalian bisa lihat nanti fokus ya, di sana di ujung paru bagian bawah hitam pekat seperti arang. Nah, kalian bisa cek itu nanti untuk di trotol kalian di rumah apakah arahnya sudah ada ke jantan. Buat kalian yang punya anakan murai batu yang usia seperti ini. Nah, baik itu di siang hari maupun di sore hari atau di malam hari seperti yang kami lakukan ini sobat kicau mania, kita bisa mengecek mana trotol jantan, trotol betina di usia seperti ini, usia belajar nangkring, usia belajar terbang. Nah, apabila kalian sudah menguasai ciri-ciri dari bentuk kepala, kemudian mata dan ujung paru yang kami sebutkan tadi, boleh kalian lanjutkan untuk fokus di bagian suaranya sobat kicau mania, karena suara trotol jantan dan trotol betina itu pasti berbeda, apalagi di usia seperti ini ya, jeritannya berbeda. Apalagi ketika dia buka mulut minta makan. Betina lebih banyak mengeluarkan nada I yang melengking memanggil. Nah, sedangkan jantan lebih banyak nada O yang tebal dan bulat. Nah, walaupun di malam hari seperti ini, yang penting ada lampu seperti ini, kita bisa melihat, kita bisa mengecek sobat kicau mania, terutama di bagian kepala. Nah, ini penting bagi kami ya. Kepala untuk anakan murai batu jantan itu rata-rata papas dan petak, mata besar, mata belau. Ujung paru bagian bawah sudah kelihatan ya, tanpa harus kita menangkapnya, hitam pekat seperti arang ya. Kalian bisa fokuskan di ujung paruhnya. Nah, mengapa di video ini kita lebih fokus untuk anakan jantan, trotol jantan, karena itu yang paling sulit sobat kicau mania, dan itu memang paling penting ya. Sengaja kita zoom kamera itu tepat untuk anakan murai batu jantan ini. Nah, coba kalian perhatikan untuk bagian kepalanya sudah terlihat kotak, papas, dan peta. Ujung paru bagian bawahnya itu hitam pekat seperti arang. Nah, untuk soal parunya tebal dan panjang itu bonus sobat kicau mania ya. Jadi bentuk paru itu tidak mencerminkan mana jantan mana betina. Mentang-mentang parunya tipis ya, kecil, nah itu kalian anggap itu betina, itu tidak juga sobat kicau mania. Jantan juga ada yang seperti itu. Nah, untuk anakan murai batu di peternakan kami memang rata-rata trotol jantannya kepalanya besar, kepala petak, dan matanya besar, mata belau, dan ujung paru bagian bawah hitam pekat seperti arang. Dan banyak juga di peternakan lain seperti itu sobat kicau mania. Nah, bagi kami cara seperti inilah yang paling mudah, paling gampang untuk melihat mana jantan, mana betina di usia belajar nangkring, belajar terbang. Nah, usia seperti ini sangat tepat sekali untuk kita memasangkan ring, karena sambil kita melihat, mengecek mana jantan, mana betina. Kemudian kita tulis di buku catatan ya, untuk nomor sekian itu jantan, untuk nomor sekian itu betina. Nah, itu contohnya kalau cara kami di peternakan. Nah, apalagi ini pesanan pelanggan sobat kicau mania, terkhusus ring APBN. Jangan sampai kita salah memasangkan ring. Ring APBN itu untuk di peternakan kami pasang untuk trotol jantan, bukan trotol betina. Jadi kita harus tepat dan benar dalam menentukan mana jantan, mana betina. Dan usia seperti ini belum kita jual sobat kicau mania, karena rata-rata untuk penjualan itu usia 2 bulan ke atas. Nah, usia 2 bulan ke atas juga untuk pengiriman dan penjemputan. Nah, untuk ready stock sekarang ini usia 2 bulan sampai 3 bulanan ada sobat kicau mania. Trotol jantan prospek ya. Trotol jantan ya sudah kita poles, sudah kita master, sudah kita setting pola makan dan rawatan. Untuk lebih lanjut langsung saja kalian chat ke WA kami, WA khusus penjualan 082372924449. Nah, terakhir kami akan mengajak kalian sobat kicau mania untuk lebih fokus di bagian kepala anakan murai batu di hadapan kita ini ya. Kelihatan di sini dari pencahayaan lampu juga cukup kelihatan kepalanya papas, kepala peta. Ujung paru bagian bawah ini hitam pekat seperti arang.
dan bodinya tegap. Nah, ini salah satu bonusnya, bodi tegap Sobat Kicau Mania. Walaupun ada juga betina yang bodi tegap. Nah, untuk jantan kita bisa lihat juga di bentuk kaki. Tulang kakinya memang lebih besar ya dibandingkan dengan adiknya. Karena adiknya yang nangkring posisi di belakang itu adalah betina. Dia juga baru belajar nangkring, belum seimbang. Nah, untuk trotol jantan ini kepalanya petak, kepala papas, dan matanya lebih besar, mata belo, dibandingkan dengan adiknya yang juga posisi belajar nangkring itu. Nah, tetapi di sini kita fokuskan untuk pemasangan ring itu yang jantan saja ya. Artinya yang di hadapan kita ini trotol jantan fix 100%, sudah kita yakin itu jantan. Nah, baru kita pasang ring. Nah, untuk pembanding juga di sini di dalam video bahwa yang kami pasang ring itu adalah trotol jantan. Yang tidak kami pasang ring itu adalah adiknya dan itu betina. Karena kelihatan kepalanya kecil ya, kepalanya tidak papas, matanya sayup, matanya redup, dan ujung paruh bagian bawah coklat, tidak hitam pekat seperti kakaknya. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.